Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Santri Berangwetan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami dari tim Santri Berangwetan. Kebetulan malam ini kita mau menguak cerita daripada yang sudah berkembang di masyarakat. Apakah itu cerita suatu kebenaran atau bukan, nanti kita proses cek dengan proses mediumisasi. Begini pemirsa, beberapa waktu lalu saya itu mendengar ada suatu cerita bahwasanya ada yang orang itu mengatakan itu namanya adalah bis siluman atau bis hantu. Ceritanya begini para pemirsa. Ada seorang penumpang dari Surabaya ingin pergi ke Banyuwangi. Lah kebetulan dia itu naik sebuah bus. Naik sebuah bus, di dalam itu penumpangnya yang dia rasakan itu ada suatu kejanggalan pemirsa. Dalam bus tersebut dia naik dari Surabaya, bus itu kebetulan dari jurusan Surabaya Denpasar. Jadi ketika di dalam bus, penumpang tersebut sudah merasa aneh karena apa, penumpangnya tuh diem aja, itu nggak ada apa ya, nggak ada pembicaraan atau apa. Sadar-sadar ketika dia sudah naik, seperti kewajaran dia dikasih tiket atau apa, nyampe di Banyuwangi, dia lihat jam itu, sadar-sadar itu di terminal Brawijaya Banyuwangi itu sudah 5 menit, masih 5 menit dari perjalanan. Dari perjalanan si sudah penumpang tersebut dari Surabaya itu ke Banyuwangi hanya memakan waktu 5 menit. Kebetulan bus itu jurusan Denpasar, jadi dia bus itu langsung saja. Dalam kekagetannya itu, kebingungannya seorang penumpang tersebut, dia menanyakan hal tersebut kepada seseorang yang melihat pada saat bus itu berhenti. Dia menanyakan sesuatu hal tersebut, dia tanya, tadi lihat penumpang nggak yang di samping saya? Dari penglihatan orang yang di terminal tersebut sebagai saksi mata ketika bus itu berhenti, dia melihat itu yang di dalam itu semuanya pakai baju putih semuanya begitu ya, pemirsa. Nah itu ternyata terus kemudian diarahkan untuk mengecek tiket yang dia diberikan kepada penumpang tersebut. Kemudian si penumpang tersebut menyodorkan tiketnya. Setelah dicek pemirsa, ternyata itu tiket itu dikeluarkan tahun 1965. Jadi tiket itu dari bus tersebut ada tahun segitu. Usut punya usut, bersering berkembangnya informasi, diperkirakan bus tersebut itu adalah bisnya siluman atau hantulah begitu. Dan bus tersebut ketika tahun 1965 itu pernah mengalami kecelakaan, dan seluruh entah itu perkiraan sih, ada yang mengatakan dari informasi itu jatuh ke jurang. Kemudian seluruh penumpangnya itu meninggal dunia. Lah, karena dari itulah kita malam ini pemirsa semoga diridhoi oleh Allah dan diizinkan untuk menguak misteri tersebut, apakah suatu kebenaran atau hanya cerita fiktif belaka pemirsa. Baiklah pemirsa, kita langsung saja akan melakukan proses mediumisasi penarikan gaib menggunakan media tasbih pemirsa. Tasbih ini adalah daripada sudah diisi oleh guru kita yaitu Kiai Nur, sudah diasma langsung oleh beliau. Tadi kita mau menggunakan energi yang ada di dalam tasbih untuk menarik gaib yang mengetahui hal tersebut pemirsa. Baiklah kita mulai saja pemirsa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Energi yang ada di dalam tasbih dengan izin Kiai Nur, saya minta tolong malaikat tarik hadirkan gaib yang mengetahui peristiwa yang sudah saya sampaikan terhadap pemirsa Santri Berangwetan semuanya, dan izin Kiai Nur tarik gaib yang mengetahui untuk masuk ke dalam tubuh mediator. Allah masuk berkunci di dalam tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi sinkron dengan badan mediator. Sallallahu alaihi sinkron. Sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam. Selamat malam.
Kalau boleh tahu ini dari bangsa apa jenengan yang hadir ini? Bangsa jin. Oh, dari bangsa jin. Indonesia yang hadir ternyata dari bangsa jin. Ini kalau boleh tahu juga wujudnya apa ini panjenengan ini yang hadir ini? Wujudnya manusia. Oh, seperti manusia begitu. Nah, ini saya tadi mengundang goib yang mengetahui yaitu tadi tentang bis hantu. Kok jenengan yang hadir, jenengan mengetahui apa itu? Iya. Oh, jenengan mengetahui ya. Saya pengen tanya, nah, itu kan cerita sudah berkembang di masyarakat. Itu apa ya? Benar apa enggak itu? Iya, benar. Itu benar adanya itu ya? Iya. Begitu. Energinya jenengan besar sekali ini. Iya. Berapa pasukan yang jenengan bawa ini? 30.000 triliun. Banyak sekali manusia yang dibawa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu tidak bisa menyedot energi dari jamaah sini. Allah terkunci. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dilihat oleh iblis sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau tanya-tanya ini hanya bisa berkata jujur Allah. Apabila berbohong otomatis lahirnya sampean terpotong. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tanya-tanya. Tadi kan kejadian itu sudah diketahui oleh bangsa manusia. Jadi memang kejadian itu menurut panjenengan itu suatu kebenaran. Dan juga menurut cerita itu memang dulunya itu memang bis asli, terus mengalami kecelakaan terus jadi bis hantu begitu apa gimana? Iya. Dulunya bis asli perjalanan Surabaya Bali. Surabaya Bali. Dalam jurang. Jurang mana itu? Kalau boleh tahu loh. Jurang mana? Jurang di Bali sana apa di Kumitir situ apa di mana? Karena jurangnya hanya di situ. Jurang Bali. Oh, Jurang Bali. Ya. Apa ya bener itu tahun-tahunnya itu tahun 1965 atau bagaimana itu menurut panjenengan tahun berapa itu? Iya. Segitu. 1965. Oh, 1965. Iya. Oh, terus penumpangnya meninggal dunia. Semuanya. Meninggal. Ada yang sisa. Oh, terus itu kenapa kok apa tujuannya kok masih aktif begitu, kenapa itu bisnya itu aktif lalu lalang dari Surabaya Bali itu, apa tujuannya seperti itu? Apa mereka terjebak di alam dunia ini nggak sempurna terus bingung kayak gitu apa gimana? Iya. Semua orang penumpang itu semua terjebak bingung di dunia ini. Gentayangan begitu ya? Iya. Oh, ternyata begitu ceritanya. Akhirnya dalam kehidupan setelah kematian pun ya seperti itu kondisinya. Ya. Terus itu kok ada bangsa manusia yang ikut naik itu, kenapa kok dibiarkan itu? Tujuannya apa itu? Kalau boleh tahu itu supaya apa? Supaya dia bisa membantu. Membantu apa? Untuk menyempurnakan semua penumpang itu. Oh, begitu tujuannya. Iya. Supaya dia supaya bercerita kepada orang gitu. Oh, begitu. Tapi bukan orang itu saja. Banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya, tapi dia tidak mau bicara. Takut apa gimana? Takut, bingung. Oh, begitu ya. Jadi ya terus yang di dalam itu apa itu namanya, bangsa apa itu? Bangsa roh yang meninggal dunia itu apa gimana? Iya, semuanya bangsa roh. Penumpang-penumpang itu dan sopirnya itu. Iya. Lah jenengan ini sebagai apa? Fungsi apa namanya itu, perannya itu? Kok jenengan tadi yang datang kok bangsa jin, yang jenengan hadir sebagai apa perannya jenengan ini? Di situ ada peran enggak? Atau hanya mengetahui saja? Saya hanya mengetahui saja. Posisinya jenengan tadi di mana? Dari mana ini posisinya? Kalau boleh tahu. Dari mana posisinya? Saya ada di Kumitir. Oh, di apa? Di Gunung Kumitir jenengan. Iya. Oh, dan jenengan mengetahui itu. Iya. Makanya jenengan tadi dihadirkan ke sini. Oh, iya. Terus hingga selama ini sampai hari ini ada enggak yang terus itu para penumpang-penumpang yang minta disempurnakan itu, ada enggak yang sudah menyempurnakannya mereka itu? Belum ada. Belum ada. Iya. Berarti hingga hari ini pun masih lalu lalang begitu sebenarnya ya. Sebenarnya. Apa hari-hari tertentu bus tersebut itu, bus hantu tersebut lalu lalang? Iya. Hari apa biasanya? Hari-hari apa? Malam apa atau gimana? Kan itu bus malam tuh itu. Iya.
Malam apa biasanya yang panjenengan ketahui? Malam Rabu. Malam Rabu. Iya. Oh, kok enggak malam Jumat kenapa? Enggak. Enggak. Kejadiannya malam Rabu. Oh, tadi kejadiannya itu malam Rabu. Nah, ini kok sepertinya ada yang datang ini pemirsa. Siapa nih yang nyerah? Iblis sama siapa ini datang? Iblis gak terima, nanti ada terima. Bismillah dengan jin seluruh kan si iblis yang menyerang ketarik tangan. Allah. Selain daripada itu yang jeneng ketahui, ada nggak kendaraan-kendaraan yang sama seperti itu? Yang juga bisa dikatakan apa ya? Selain bis lah, apa itu kendaraan-kendaraan siluman hantu itu ada nggak? Ada. Apa? Ada bis tapi kecil, itu juga ada. Ada juga. Ada. Oh, gitu ya. Jadi kalau orang sudah diizinkan masuk ke kendaraan itu, dampaknya di orang itu apa? Dampaknya apa? Bagi penumpang tadi loh, apa yang dia rasakan biasanya? Nanya apa? Yang dirasakan biasanya dia tidak sadar. Tidak sadar. Iya. Kalau ternyata itu bis hantu dia nggak sadar ya. Tidak sadar. Oh, jadi begitu. Tapi diambil nggak rusukmannya orang itu? Jangan-jangan nanti diambil itu sama iblis itu. Iya, diambil. Diambil. Nah, kalau diambil ya ada dampaknya itu, berarti itu buruk, itu dampaknya itu. Apa jangan-jangan sewaktu-waktu nyari mangsa itu? Iya. Iya. Ini siapa ini yang banyak sekali datang ini? Siapa? Kamu tahu tuh? Siapa? Pasukan iblis. Pasukan iblis, gak terima. Terbeteng lebih tebal lagi, semua serangan kembali 50.000 triliun. Allah. Kembalikan serangannya melekat 50.000 triliun. Jadi sudah hadir ke sini, kebetulan kami ini jamaah beliau Sang Hyang Loja Nirwana. Saya tawarkan ke panjenengan kalau mau minta disempurnakan sekalian. Bagaimana? Iya, Bang, saya sudah tahu. Ya, kalau setelahnya itu baru kita ngobrol-ngobrol, kita lanjutkan, nggih. Nah, sekarang kita proses untuk jenengan ya, sempurnaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan jin Kiai Nur, saya mohon ya Allah, ikatan goib ini dengan rahasia kegelapan Jazazil, dengan manusia siapapun terputus saat ini juga sampai hari kiamat. Allah sallallahu alaihi wasallam. Monggo diikuti kula nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah Astagfirullah. Rabbi Rabbi min kulli dzanbin kulli dzanbin wa atubu ilaihi. wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Iman Islam masuk. Syarat masuk. Hakikat kianas masuk. Allah sallallahu wujudmu tambah sempurna sallallahu ala Muhammad sallallahu. Powermu bertambah 100.000 kali lipat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ilmu perangnya bertambah. Ilmu-ilmunya itu dipelajari sendiri bisa. Sallallahu ilmu makan, ilmu beribadah semuanya komplit sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Ya, terstempel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terstempel lafaz di dada jadi apabila perkhayaan atau otomatis meledak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya itu saya mau tanya, apakah ada kategori orang yang mau diajak naik itu, dibimbing untuk naik ke bus hantu itu, ada nggak kategorinya orang itu? Apakah orang yang lagi banyak masalah atau pikirannya lagi kacau begitu? Ada yang dibimbing, orangnya itu banyak masalah. Bimbing masuk. Begitu Juga ya. ada orang yang diminta pertolongan. Ah. Tapi orang itu tidak punya masalah apa-apa, tapi berarti dia itu orang yang mau diminta tolong. Oh, tapi tidak bisa menolong. Tidak bisa menolong. Maksudnya diminta tolong untuk menyempurnakan Iya. bangsa-bangsa roh tersebut. Oh, Karena jumlahnya penumpang sama super itu ada 42 penumpang. ada 42 penumpang begitu. Ya.
Nah itulah tadi pemirsa, ternyata menurut keterangan goib ini itu suatu kebenaran, tapi bukan hanya cerita fiktif pemirsa. Nah, ini kan banyak sudah berkembang di masyarakat cerita-cerita tersebut, makanya kita akan coba kuah ini suatu kebenaran atau tidak. Nah itu makanya kan walaupun ini goib yang bercerita, kita tidak, walaupun tidak bisa mempercayai sepenuhnya, jadikanlah hiburan pemirsa, tidak apa-apa. Nah itu ambillah hikmah sisi baiknya saja itu. Terus ada nggak cerita-cerita lagi aneh, keanehan ketika bus itu jalan? Yang panjenengan ketahui ketika dia itu jalan, ciri-cirinya kalau lewat itu seperti apa itu? Supaya bangsa manusia bisa berhati-hati. Oh ini ada bis hantu. Ciri-cirinya apa dari bis itu? Cirinya suasana lengang. Oh di dalam itu suasananya lengang begitu. Terus apa? Ada bising suara apapun. Tidak ada bising suara apapun. Terus di dalam itu apa ya, biasa dikasih tiket apa suruh bayar itu seperti itu, normal Normal. ya. Tapi semua penumpangnya tidak pernah bicara satu sama lain. Oh begitu, tadi penumpangnya Diam. hanya terdiam saja begitu. Begitu ya. Terus sekarang coba dideteksi posisinya bus itu di mana sekarang? Kapan jenengan tahu? Terbuka hijabnya dengan cinta nur. Allah tembus sholawat. Di mana posisinya sekarang bus itu? Ada di Bali. Di Bali sana. Iya. Parkirnya itu yang baik kayak bangsa manusia, tak ada sendiri di sana. Iya. Terus ini berkembang, saya tanyakan ya. Kalau di bangsa manusia itu ada banyak sih, itu bisa dilihat dengan mata telanjang dan disiarkan di berita. Ada bus yang masuk ke dalam kuburan, masuk ke dalam hutan, tapi tidak merusak apapun ya, tiba-tiba sadar-sadar berada di hutan. Itu jenengan tahu nggak itu sebabnya apa kayak gitu, bus-bus yang seperti itu? Kenapa itu? Siapa yang bantu mereka masuk itu, dorong masuk bus itu ke hutan atau ke kuburan itu? Ada bangsa-bangsa goib Yang berperan di situ. berperan di situ dan dia ngasih jalan. Oh, tadi dibuka jalan secara goib. Iya. Berarti bus tersebut dimasukkan ke alam goib, kemudian dibuka lagi ya. Nyadar-nyadar sudah berada di tengah hutan atau kuburan begitu. Karena kan cara pengeluarannya pun kalau di hutan itu harus dipotong pohon-pohonnya, itu kayak di hutan Blora itu. Kayak di sini di Banyuwangi pernah masuk ke kuburan itu kendaraan begitu ya. Oh tadi ada pihak-pihak goib yang berperan di situ ya. Ya sudah, terima kasih atas informasinya ya tadi ya. Tadi kalau terus supaya bangsa manusia itu enggak masuk menjadi penumpang bis hantu itu, bagaimana nanti kita itu bangsa manusia supaya apa? Metodenya. Metode kita ingat Allah. Ingat Allah. Iya. Oh, zikir gitu ya. Kita selalu berzikir di dalam hati kita. Oh, gitu. Jadi dalam kondisi zikir nggak ngeblank lah begitu ya. Walaupun kita tuh lagi banyak masalah kan gitu ya. Takut-takut nanti malah masuk bis hantu kan gitu ya. Dan juga berisiko juga ya kalau naik bis itu ya. Ya untung orangnya nggak gila gitu aja ya. Kalau tahu itu bis hantu mungkin gila orangnya ya. Bisa berbahaya. Bangsa itu kok bisa ya waktu dalam jangkaan waktu dari Surabaya ke mana ke Banyuwangi sini hanya 5 menit ya bangsa goib itu, cepat ya. Iya. Beda dengan manusia ya. Beda. Gitu. Ya sampun lek ngoten, saya ucapkan terima kasih atas segala informasinya. Ada apa? Monggo, ada yang mau disampaikan silahkan. Berhati-hati saja sama penonton. Besok malam di sini mau berangkat ke Surabaya. Bisnya. Iya. Oh, besok malam. Sekarang malam apa ini? Selasa. Besok malam Rebo ya. Nah, berarti bus itu bersiap-siap untuk berjalan menuju Denpasar ke Surabaya. Itu ya, nyari penumpang. Wah, ini energinya besar pemirsa. Ini ada serangan-serangan. Biasanya kalau informasi itu benar, bangsa iblis akan banyak serangan. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Energi dalam tasbih terus.
seluruh energinya yang menyerang kembalikan 50.000 triliun lebih kuat Allah. Allah lempar mereka semakin neraka jalan. Terima kasih ya atas informasinya ya. Semoga masyarakat di sini yang para pemirsa santri Barangwetan itu bisa berhati-hati. Bukan kita menakut-nakuti, cuma kita ambil sisi baiknya saja pemirsa. Dalam kondisi dimanapun, mau kemanapun kita jangan lupa baca bismillah begitu ya. Memohon kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, dan banyak-banyak zikir kepada Allah gitu ya. Sudah itu saja yang disampaikan. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada panjenengan ya atas segala informasinya tadi. Nah itulah tadi pemirsa sedikit dialog kita dengan Bang Sogap yang mengetahui daripada bus hantu. Begitulah pemirsa. Monggo kalau mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rasul dia terkembali. Allah sedang panik negatif langsung bersih. Allah sallallahu alaihi wasallam bersih semua sallallahu. Energinya kembali sallallahu. Nah itulah tadi para pemirsa sedikit ceritanya dari goib tersebut. Tadi cerita goib ini pemirsa nggak perlu dipercaya sepenuhnya, pertama jadikan hiburan dan kajilah, ambillah sisi baiknya saja karena kebenaran itu hanya milik Allah. Saya sudah cukup di sini dulu Bapak pemirsa santri Barangwetan. Kita lanjutkan nanti dengan video-video kita yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton sampai habis videonya ya, karena untuk menambah poin kami para pemirsa. Dari kami saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa santri Barangwetan sudah mengikuti kami hingga hari ini. Dan juga kami juga terus mohon dukungannya kepada kami supaya kami bisa juga berkembang terus. Kritik dan saran juga kami tunggu, kritik dan saran yang membangun. Dari kami apabila memiliki kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.